Jemaat yang diberkati Tuhan, saudara-saudara yang beribadah secara live streaming di rumah masing-masing atau dimanapun saudara dapat mengikuti ibadah ini pada pagi hari ini. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita di tengah-tengah peribadatan pada pagi hari ini. Bersama-sama kita memuliakan Tuhan dengan NKB nomor 1 ayat 1 dan 2. Hai Kristen, nyanyilah. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Dalam minggu Estomihi hari ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Di minggu pagi ini sebelum kita memasuki masa sengsara, kita diajak bersama-sama untuk kembali melihat Tuhan dan apa yang dikerjakannya atas dunia ini. Firman yang mendasari kita dalam ibadah minggu pagi ini terambil dari Lukas 18 ayat 31. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan segala yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Kita melihat diajak ke Yerusalem. Kita tahu bahwa Yerusalem menjadi kota suci, tempat atau pusat peribadatan orang-orang Israel. Ketika kita diajak untuk pergi ke Yerusalem, melihat apa yang akan Tuhan Yesus kerjakan di sana, berarti bahwa kita diajak untuk kembali memperbaharui iman dan peribadatan kita di dalam mengiring Kristus. Mari kita merespon dengan menaikkan pujian NKB 17 ayat 1 dan 2. Agunglah kasih Allah.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan dengan bermazmur. Minggu ini Mazmur 31 ayat 2 sampai 6. Kita akan membaca secara bersaut-sautan. Padamu Tuhan aku berlindung, Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. sedengkanlah telingamu kepadaku, berserahlah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring, Yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kini diberi kesempatan kepada kita untuk mengakui segala dosa pelanggaran kita dan mohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri dengan nafas hidup dan iman percaya kepada Engkau. Kami bersyukur atas perlindungan yang selalu Engkau nyatakan. Bahkan Engkau membuktikan Engkau sebagai gunung batu kami. Bapa, namun kami sadar, di tengah begitu banyak penyertaan, berkat, dan perlindungan Tuhan, kami belum sepenuhnya dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami belum sepenuhnya dapat beribadah dengan benar. Bahkan terkadang ibadah kami hanya kepura-puraan saja, hanya bersifat semu dan tidak sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Bapa, di dalam hubungan dengan sesama, seringkali kami berlaku curang, kami bersikap iri hati dan membenci, kami menyakiti satu dengan yang lain, kami memberi beban yang berat kepada sesama kami, dan kami lalai untuk menolong, membantu dan mendukung mereka di dalam segala kekurangan. Bapa, hari ini kami menundukkan diri di hadapan-Mu, mengakui segala dosa pelanggaran yang telah kami perbuat, dan dengan sungguh-sungguh ya Bapa kami memohon belas kasih-Mu. Berkenan kiranya Bapa mengampuni setiap kami, melayakkan kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus, dan menyembah Engkau di dalam kesungguhan hati. Roh-Mu kiranya menuntun kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran, dan hidup di dalam kesalehan yang sejati. Terima kasih atas pengampunan dosa yang sudah Engkau nyatakan bagi kami, melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan dan mau bertobat, tentu kepadanya diberikan anugerah pengampunan dosa. Dengan demikian kita diberi kesempatan kembali untuk menjalani kehidupan di dalam takut akan Tuhan. Firman yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita dari Markus 8 ayat 34 dan sampai 38 demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Bapak Ibu Saudara, kiranya dengan komitmen yang sungguh-sungguh kita mau mengikut Tuhan di dalam segala keadaan dan berbagai pergumulan yang kita hadapi. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Pemuji 87 ayat 1 dan 3. Tiangnya dia ngiring yang Yesus.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 bagian A. Dengan membiarkan kitab suci tetap terbuka, mari kita juga membuka hati dan pikiran kita, mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, berfirmanlah bagi kami umat-Mu hari ini. Urapilah kami dengan urapan Roh Kudus, agar setiap firman yang akan kami terima, boleh kami mengerti dan juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan berkati seluruh jemaat yang hari ini beribadah dari rumah tangga masing-masing. Jauhkan kami dari berbagai godaan, gangguan, kuasa kegelapan. Sehingga betul-betul Tuhan kami boleh terfokus hanya kepada Engkau. Kami boleh menerima firman-Mu dan melakukannya dengan setia. Hamba yang Tuhan pakai untuk memberitakan, Engkau urapi dan kuduskan. Melalui mulut hamba Engkau berkenan berbicara bagi seluruh umat-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami umat-Mu telah siap sedia untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita perhatikan Alkitab kita. Saya akan membacakan bagi kita semua kitab Nabi Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 bagian A. Diberi judul perikop kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mau mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya tetap berharap saudara-saudara masih setia untuk beribadah di rumah dan dengan tekun mau mendengar, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita.
Saudara-saudara, hari Minggu ini adalah minggu sebelum masa sengsara. Jadi hari Rabu nanti kita sudah memasuki masa sengsara yang sering dikenal dengan Rabu Abu. Biasanya kalau orang memasuki Rabu Abu atau memasuki masa sengsara, ia mulai berpuasa sambil menyelidiki diri, menyadari akan segala dosa dan berkomitmen untuk bertobat. Firman Tuhan di dalam introitus minggu ini juga mengingatkan kita untuk melihat Yerusalem. Mengajak kita untuk pergi ke Yerusalem sebagai suatu pusat peribadatan, sebagai kota suci, dan bagaimana nubuat Allah di dalam Kristus akan digenapi. Kita diajak melihat kembali Yerusalem. Kita diajak melihat kembali peribadatan kita selama ini kepada Tuhan, yang berkiblat pada karya penyelamatan atau pengorbanan Kristus di kayu salib. Sehingga kita akan melihat dan belajar hari ini bagaimana sebenarnya ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita diajak untuk pergi ke Yerusalem, bukan hanya menjadi yang menyaksikan pengorbanan Kristus, tetapi juga yang mengalami pengorbanan itu, yang menerima keselamatan dan percaya kepada Dia, sehingga sebagai wujud percaya itu kita buktikan di dalam ibadah atau kesalehan yang sejati. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan perikop bacaan hari ini, Allah berbicara dan mengingatkan Yesaya sebagai nabi yang melayani waktu itu di Yerusalem dan juga di Israel, untuk menyerukan kuat-kuat, jangan tahan-tahan pelanggaran-pelanggaran yang telah diperbuat oleh umat Yehuda. Allah mengecam dosa umat dengan menyingkap dosa terselubung yang selama ini mereka lakukan. Allah membuka kemunafikan orang-orang Yahudi. Dan Nabi harus melakukan itu, menyuarakannya dengan kuat-kuat untuk mengingatkan umat Israel. Sebab Nabi adalah utusan Allah dan ia harus taat setia kepada panggilannya. Saudara-saudara, kalau begitu seriusnya Allah mengingatkan Nabi Yesaya untuk menyerukan kuat-kuat, jangan sembunyi-sembunyi, jangan ditahan-tahan. Kira-kira dosa seperti apa yang sudah orang-orang Yahuda lakukan? Dikatakan di sana bahwa di luar mereka tampak begitu beribadah kepada Tuhan. Dari luar mereka tampak begitu saleh, melakukan setiap kewajiban-kewajiban beribadah mereka dengan taat. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, setiap hari kamu mencari Allah dan berusaha untuk mengenal jalannya. Itu sesuatu yang baik. Mereka bertanya tentang hukum-hukumnya dan mau mendekat kepada Dia. Itu juga hal yang baik. Mereka berpuasa dan melakukan kewajiban ibadah. Itu juga baik. Tetapi mereka tidak merasakan berkat yang mereka terima dari semua yang sudah mereka lakukan. Sehingga di dalam hubungannya dengan Allah mereka mengeluh, Tuhan tidak memperhatikan kami. Bahkan ketika kami sudah berpuasa, Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kami, bahkan ketika kami sudah merendahkan diri di hadapan Allah. Saudara-saudara, ada sesuatu yang salah di sini. Ketika demikian umat Yehuda sudah mendekat dengan Allah, sudah berseru kepada Allah, sudah bertanya tentang hukum-hukumnya, mengikuti jalan Allah, tetapi Tuhan tidak memperhatikan mereka. Ada apa sebenarnya ini? Di manakah letak kesalahannya? Kenapa Allah tidak mau memperhatikan umat yang demikian beribadah? Dalam ayat berikutnya kita melihat, oh ternyata masalahnya adalah karena ibadah yang mereka lakukan hanya sebatas lahiriah. Hanya sebatas yang terlihat, dan ini disebut sebagai ibadah yang semu atau kesalehan yang semu. Sehingga mereka ketika mencari Tuhan, di dalam sikap lahiriah mereka berpuasa, tetapi sesungguhnya mereka bersikap acuh kepada sesama di dalam kehidupan yang nyata. Sikap berpuasa
yang mereka lakukan secara lahiriah tetapi mengabaikan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau orang Israel biasa berpuasa, mereka memakai kain karung sebagai tanda merendahkan diri. Mereka kemudian menunduk, mereka sungguh-sungguh di dalam beribadah, lalu mereka menabur abu pada kepala dan mengoles pada jidat. Tanda bahwa mereka sekarang sedang berpuasa, ada sesuatu yang mereka sedang gumulkan. Tetapi di dalam situasi begitu, kepala mereka dipenuhi abu pakai kain karung, tetapi ternyata mereka bersikap tidak adil terhadap sesama. Kamu masih mengurus urusanmu sendiri. Ini suatu teguran yang sangat keras sebenarnya dari Allah untuk umat Israel. Mungkin juga untuk kita. Saat kamu berpuasa yang kamu katakan kamu beribadah kepadaku, tapi kamu ngurus urusanmu sendiri. Kamu memaksa sesamamu untuk bekerja dengan jam kerja yang panjang. Kamu berkelahi, kamu suka ribut. Hanya secara fisik saja terlihat bahwa mereka betul-betul berpuasa. Tetapi nyatanya sikap dan kehidupan mereka tidak menunjukkan hal yang sama. Sangat bertentangan dengan makna rohani puasa. Di mana ketika orang berpuasa ia akan merendahkan diri di hadapan Allah. Puasa menjadi tanda hormat seseorang kepada Allah. Puasa berarti menyesali dosa dan berkomitmen untuk bertobat. Puasa merupakan suatu jalan untuk mengenali rencana-rencana Allah dan menerima kasih karunia demi kasih karunia ilahi. Jadi itu sebenarnya makna puasa, tetapi mereka secara fisik kelihatan berpuasa, berpantang di dalam makan, tidak melakukan pekerjaan tetapi menindas sesamanya. Kalau bisa dikatakan casingnya mereka begitu rohani, casingnya begitu saleh, tetapi nyatanya di dalamnya ibadah mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu saudara-saudara, lalu bagaimana sebenarnya puasa yang dikehendaki oleh Allah? Di dalam ayat 6 sampai ayat ke-8 Tuhan Allah menjelaskan bahwa puasa atau ibadah yang dikehendaki oleh Allah adalah memerdekakan mereka yang teraniaya. Melepaskan belenggu kelaliman dan melepaskan taliku atau beban, tidak bersikap kejam atau arogan terhadap sesama. Jadi ini adalah bagian dari sikap berpuasa atau beribadah yang benar ketika ia memperlakukan sesamanya sebagai saudara. Lalu yang kedua, berbagi, bersikap murah hati. Di sana disebutkan kalau kamu punya roti pecah-pecahkan, bagikan untuk yang lain. Kalau ada orang miskin gak punya rumah, bawa ke rumahmu. Kalau gak punya pakaian, kasih dia pakaian. Sandang, pangan, papan. Begitu diperhatikan. Jadi bagaimana seharusnya mereka yang beribadah kepada Tuhan juga memperhatikan kebutuhan utama sesamanya. Jadi intinya yang mau Tuhan katakan bahwa ketika kita melakukan ibadah atau ketika kita berpuasa, melakukan kewajiban-kewajiban agama kita, harus juga dibarengi dengan kasih terhadap sesama. Lalu yang terakhir saudara-saudara, apa yang didapat jika sudah berpuasa dengan benar? Atau jika sudah melakukan ibadah yang sejati. Ada hal-hal yang baik yang akan kita terima. Pertama, kesalehanmu akan nampak seperti terang yang merekah. Jadi kalau orang yang hidupnya benar-benar saleh dan tidak hanya merasa diri saleh, itu kesalehannya akan nampak tanpa dia harus membicarakan. Tanpa dia harus kasih tahu bahwa kemarin saya membagi berkat, atau kemarin saya habis tolong orang, kemarin saya habis berpuasa, dan lain sebagainya. Tanpa harus mengabar-ngabarkan tentang kesalehannya. Orang yang sungguh-sungguh saleh akan nampak seperti terang yang merekah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, manfaat dari orang yang beribadah sejati. Ia akan dipulihkan. Kamu akan dipulihkan dari lukamu, dipulihkan dari sakitmu, dipulihkan dari kekecewaan, dipulihkan dari ekonomi yang merosot, dipulihkan dalam berbagai relasi yang kita bangun. Jadi itu berkat yang kita terima dari kesalehan yang sejati. Lalu yang selanjutnya, kamu akan dipenuhi, dilingkupi dengan kebenaran dan kemuliaan Allah.
Kebenaran ada di depanmu dan kemuliaan Allah menopang dari belakang. Jadi ini suatu berkat yang luar biasa bagi mereka yang sungguh-sungguh hidup saleh. Dan yang terakhir adalah doa-doamu akan dijawab. Apa yang kita doakan dengan sungguh-sungguh? Jika kita memang betul-betul beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah yang sejati, di dalam kesalehan yang sejati, maka kita akan menerima jawaban-jawaban dari setiap doa kita. Saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita terima hari ini, saya mengajak kita untuk mengoreksi diri. Mari lihat dan renungkan diri kita masing-masing. Tidak usah lihat orang lain, kita lihat diri kita. Adakah dosa tersembunyi yang selama ini kita lakukan dan tidak kita sadari? Seperti umat Israel. Dosa yang tersembunyi yang selama ini tidak kita sadari. Yang kedua, bagaimana kita melakukan kewajiban ibadah kita selama ini? Apakah kita hanya ibadah secara online toh tidak ada yang lihat, kemudian kita tidak sungguh-sungguh? Apakah ibadah hanya kita lakukan di gereja, lalu di luar gereja kita bersikap tidak adil terhadap sesama? Ini menjadi perenungan kita kembali. Yang ketiga, sudahkah kita memperhatikan dan mengasihi sesama dengan benar? Terlebih di dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang. Cara yang terbaik, kesempatan yang baik untuk kita menolong saudara-saudara kita, memenuhi kebutuhan mereka, paling tidak sandang, pangan, papan mereka bisa terpenuhi. Saudara-saudara, mari kita melihat diri kita, merenungkan kembali ketiga hal yang kita dapatkan hari ini. Jika saudara-saudara ingin dipulihkan, jika saudara-saudara ingin doa-doanya dijawab, jika saudara-saudara ingin menjadi terang dan berkat bagi orang-orang di sekitar, mari kita perbaiki cara beribadah kita supaya tidak hanya nampak secara lahiriah kita rohani, tetapi kita memang betul-betul sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, beribadah yang dikehendaki oleh Allah. Ingatlah bahwa ibadah yang sejati memang kita peruntukkan bagi Allah, tetapi dibuktikan di dalam hubungan dengan sesama. Selamat memasuki masa sengsara. Selamat merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan tetap menjaga kekudusan peribadatan kita. Bukan hanya ketika kita beribadah di gereja, tetapi juga di dalam keseharian bersama sesama. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri bersama segenap orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan bersama-sama kita mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, salah satu hasil keputusan rapat jemaat tahun ini
adalah pembentukan tim multimedia atau IT gereja. Kita tahu bahwa selama situasi pandemi tahun lalu, ada beberapa orang yang menyediakan diri untuk siap melayani khususnya di dalam siaran live streaming dan pelayanan-pelayanan lain yang berkaitan dengan multimedia. Dan hampir setahun mereka sudah melayani, tetapi hari ini adalah waktu yang tepat untuk mereka akan didoakan. Oleh karena itu, saya akan memanggil nama dari saudara-saudara yang menyediakan diri untuk mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Dan saya minta saudara-saudara untuk maju ke depan. Koordinator Iputu Rionatan Samuel Filipus. Anggota Iputu Daniel Agaton. Putu Adriel Jonathan Elwid. Imade Aryabeta Widiatmika. Inyoman Axel Asalia Winata. Novia Wahyuningsih, Made Anita Restuningsih, Heru Cahyono, dan Dwi Teguh Iman Andoko. Saudara-saudara, sebelum saudara-saudara didoakan, tentu kita juga rindu untuk mendengar keyakinan dan komitmen saudara-saudara untuk melayani sebagai tim multimedia. Oleh karena itu ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan dan saya minta saudara-saudara menjawab dengan mengangkat tangan kanan. Pertanyaan pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan sendiri yang sudah memanggil saudara-saudara untuk mengambil bagian di dalam pelayanan tim multimedia? Apakah saudara-saudara percaya? Pertanyaan kedua, apakah saudara-saudara berjanji untuk melayani di dalam segala keadaan untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah saudara-saudara berjanji? Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar keyakinan dan janji dari saudara-saudara kita ini. Mari kita topang dan doakan mereka supaya mereka dimampukan untuk melayani. Sebab kita tidak tahu sampai kapan Tuhan akan mempercayakan kita segala talenta untuk kita pakai. Oleh karena itu saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa dan memohon berkat. Bapa di surga, Engkau melihat anak-anak-Mu yang telah menyediakan diri untuk melayani Engkau, khususnya di dalam tim multimedia. Tuhan, kiranya Engkau yang memperlengkapi mereka. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami yakin Tuhan, Roh-Mu akan menolong mereka. Beri mereka kerendahan hati, sukacita dan damai sejahtera yang melimpah-limpah ketika mereka akan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Biarlah segala sesuatu yang mereka lakukan ini hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Jangan biarkan mereka meninggikan diri atas segala yang mampu mereka kerjakan. Tapi biarlah semua ini adalah rasa syukur atas setiap talenta yang Tuhan anugerahkan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa, biarlah Tuhan yang berkenan mengurapi mereka. Kami mohonkan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam pelayanan-pelayanan ini sekarang sampai selamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, terima kasih atas kesediaan saudara-saudara untuk bergabung bersama dengan kami di dalam pelayanan ini. Tuhan kiranya tetap menolong dan memampukan saudara-saudara untuk terus melayaninya dengan setia. Tuhan memberkati.
Baik, Shalom Bapak Ibu, sedang jemaat yang ada di rumah tangga masing-masing. Kami ucapkan banyak terima kasih di dalam mengikuti ibadah live streaming pada minggu hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada tim multimedia yang sudah didoakan tadi. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam pelayanannya ke depan. Terima kasih atas pelayanannya. Baik, untuk ibadah minggu tanggal 21 Februari 2021 yaitu minggu pertama masa sengsara Info Covid. Ibadah seperti biasa kita adakan secara online yaitu pada pukul 8 pagi. Telah diteguhkan pertunangan saudari Niketut Veronica Cahyani Yahya Eskop dengan saudara Igede Agus Diakoniawan SD pada hari Sabtu 13 Februari 2021. Untuk pelayanan kata kesasi dilaksanakan seperti biasa setiap hari Rabu pukul 18 WITA di gedung gereja. Untuk ibadah rumah tangga, pelayanan ibadah rumah tangga diadakan secara online setiap hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 pukul 19.30 WITA. Untuk informasi, Radio Hotline 922 FM bekerja sama dengan GKPB, yaitu CK Yayasan Tabur Tuai Bali, menyiarkan program Harapan Baru setiap hari Minggu pukul 20 sampai 21.30 dan program New Hope for New Generation yaitu khusus pemuda setiap hari Kamis pukul 20 sampai 21.30. Ini diharapkan jemaat dapat berpartisipasi menjadi penggemar dan bisa juga sharing melalui nomor WA 085 739 200 621. Telah dibuka juga penerimaan mahasiswa baru di D3 Manajemen Pemasaran Digital Universitas Janapura Badung, yaitu periode pendaftaran bulan Januari sampai Agustus 2021. Untuk informasi selengkapnya silakan menghubungi melalui Bapak Kurniawan dan juga Ruspendi. Dan juga ada ucapan terima kasih dari keluarga Riki Hardiana dan Ayu Wijastari, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan juga seluruh keluarga besar dan kepada kelompok 2, kepada pemandu lagu, juga organis, soundman, dan juga tim keamanan, dan juga tim keamanan Pecalang, mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya, yaitu dalam pemberkatan nikahnya, yaitu pada tanggal 5 Februari 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita juga mendukung saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini dan juga saudara kita yang sakit. Demikian warta jemaat yang boleh saya sampaikan pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat, kita akan melanjutkan ibadah dengan menaikkan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami bagaimana kami harus menjalani hidup di dalam kesalehan yang sejati. Tuhan, tolong dan mampukan kami Bapa untuk menyadari setiap kesalahan-kesalahan yang sudah kami perbuat selama ini. Lalu dengan kerelaan hati kami mau memperbaiki diri. Dan semua itu untuk memuliakan Engkau Bapa, sehingga kehidupan kami boleh menjadi terang dan berkat bagi sesama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baik yang boleh Tuhan beri di dalam minggu pagi ini, untuk kami bersekutu bersama. Sekalipun kami terbatas oleh karena jarak dan tempat, tetapi kami yakin Bapa bahwa Engkau hadir di setiap rumah tangga. Seperti firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka di situ Engkau ada. Biarlah ya Tuhan peribadatan yang kami lakukan sekalipun terbatas hanya melalui online,
Biarlah ini juga boleh menjadi ibadah yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah berbagai pergumulan pandemi COVID-19. Tuhan, kami mohon Engkau terus menolong dan melawat kami. Biarlah dengan cara-Mu yang ajaib Engkau memulihkan kami semua Bapa. Memulihkan keadaan umat-Mu. Memulihkan keadaan negeri ini bahkan dunia ini. Para pemimpin kami dengan segala hikmat yang datangnya daripada-Mu Tuhan, mampukan untuk mengambil berbagai kebijakan-kebijakan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berguna untuk kebaikan banyak orang. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, dimanapun berada, secara khusus gereja Kristen Protestan di Bali. Di dalam setiap pelayanan-pelayanan kami Tuhan, Engkau yang menolong dan memampukan kami untuk boleh melayani Tuhan dengan setia. Juga di dalam situasi ini biarlah gereja-Mu dapat menjadi berkat bagi masyarakat umum. Kami berdoa Bapa untuk jemaat-Mu Efrata Buduk. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati. Biarlah setiap ibadah persekutuan yang kami lakukan layak di hadapan Tuhan. Menjadi suatu tanda hormat kami kepada-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang sementara ini masih kami lakukan secara online. Baik ibadah umum, ibadah rumah tangga, juga ibadah-ibadah kategorial yang akan mulai disusul di bulan-bulan ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati bahkan hamba-hamba-Mu, para pengurus kategorial dan bidang. Tuhan, beri hikmat untuk kami boleh mengambil bagian di dalam setiap pelayanan. Hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan hari ini, pemandu pujian, pemain musik, para majelis, tim live streaming, dan juga multimedia, sound system. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua mereka yang memberi diri di dalam pelayanan. Sehingga semua ini boleh kami berikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapak, kami juga mengangkat setiap pergumulan dari jemaat. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Bapak Yoga yang dirawat di Rumah Sakit Surya Husada oleh karena pembengkakan jantung dan infeksi paru. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan saudara kami ini. Biarlah dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Sehingga hamba-Mu Bapak Ketut Suparto mendapat kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami Opa Paul yang masih di dalam kondisi lemah, dirawat di rumah sakit kapal. Tuhan, terjadilah yang terbaik bagi-Mu. Biarlah ya Bapa, keluarga juga Tuhan beri kekuatan dan penghiburan. Kami yakin bahwa hamba-Mu ini adalah hamba yang setia mengiring Tuhan. Biarlah Engkau melakukan yang terindah di dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang masih di dalam masa karantina. Opa dan Oma Arthur yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami mohon Engkau juga yang melawat mereka, memberi penghiburan, kekuatan, bahkan memulihkan kesehatan mereka. Sehingga kembali mereka boleh pulang dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam karantina mandiri. Ibu Gusti Ayu Eka, Bapak Wayan Suwaryo sekeluarga, Bapak Wayan Wiryayase. Tuhan, kiranya berkenan melawat mereka, mendampingi mereka di dalam cinta kasih-Mu. Bagaimanapun keadaan yang mereka terima saat ini Tuhan, biarlah mereka terus bersyukur dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang dalam masa pemulihan. Untuk Bapak Joshua, Ibu Misako, untuk Bapak Made Armante, Bapak Gede Puryatna, Bapak Arsalius. Tuhan, kami mohon Engkau yang melawat mereka dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Beri mereka penghiburan, sukacita yang melimpah. Sehingga di dalam kelemahan fisik iman mereka menjadi semakin kuat. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Bapa. Tuhan yang berkenan membentengi dan menjaga kami. Jauhkan kami dari sakit penyakit virus. Biarlah kami tetap hidup sehat. Kami belajar untuk bisa menaati protokol kesehatan. Supaya dengan demikian Tuhan juga bekerja di dalamnya untuk memulihkan dan menjaga keadaan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami di dalam pergumulan mereka menuntut ilmu yang juga masih dilakukan dari rumah. Tuhan kiranya memberi kesabaran dan kesetiaan kepada mereka. Kami berdoa untuk orang tua di dalam tanggung jawab untuk mendidik anak-anak, untuk mengatur kehidupan rumah tangga, juga untuk bekerja.
Tetapi di dalam situasi ini Tuhan, tentu banyak kesulitan yang kami hadapi. Biarlah Tuhan yang menolong dan membukakan jalan. Engkau yang mencukupkan umat-Mu dengan segala yang mereka perlukan. Tuhan yang memelihara kami. Tuhan yang mengajar kami untuk bisa peduli satu dengan yang lain. Di tengah segala kekurangan dan keterbatasan setiap kami masih bisa untuk memperhatikan sesama kami. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya berkenan menjaga dan melindungi mereka dari segala yang jahat. Berkati mereka Tuhan di dalam iman yang sempurna dan juga sukacita yang melimpah. Bapa, hari ini juga kami turut bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam minggu ini. Ibu Ninyoman Sekari Ningsih, Nimade Resud, Niketut Jasa, Triksi Selvia Cahya Valentina, Iwayan Budiana, Nikomang Rama Putkumara, Nimade Rai Sherin, Nesyatina Elsea, Fister Van Manalu, Komang Kurnia Agnes Teresa, Igede Justin Adi Nugraha, Nyoman Wiranata, Made Yuda, Putu Claudiu Farnandia, Inyoman Widana, dan Inyoman Rudiana. Juga jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini Bapa. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka dengan limpah-limpah berkat-Mu. Ajar mereka untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan memberi kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi di usia yang baru yang boleh Tuhan karuniakan. Bapa, inilah segala doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Segala pergumulan lain dari jemaat-Mu yang sedang kami gumuli saat ini, Tuhan kiranya berkenan menolong kami untuk bisa melewati situasi yang sulit dalam hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Kami membawa semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang mari kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan dan kita dengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 12 ayat yang pertama demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita pujikan, iringi persembahan kita dengan pujian PKJ 264 ayat 1 dan 3. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Ibu
Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami puji, yang kami muliakan di dalam putra Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan senantiasa memberkati kesehatan kami, pekerjaan kami, sehingga kami memperoleh berkat yang begitu luar biasa daripada-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami membawa sedikit daripada persembahan ini ke hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati agar berguna bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga ya Bapa, biarlah majelis dapat mengelola dengan baik persembahan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga ya Bapa, untuk selanjutnya di dalam kami akan menapaki hari-hari ke depan, biarlah Tuhan yang selalu beserta dengan kami, karena Engkaulah harapan kami Bapa. Tanpa pertolongan dan bimbingan-Mu Tuhan, kami tidak akan mampu melakukan apapun. Inilah kami Bapa, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 440 ayat 1 dan 3. Yang pertama kita nyanyikan berkat, dan yang ketiga sesudah berkat. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan kita setiap hari dengan komitmen untuk menyatakan kesalehan yang sejati dalam keseharian kita. Arahkan hati dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, hari ini kekal selama-lamanya. Amin.